Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 pada hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 6 tanggal 3 September 2021. SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik, sebelum kita menuju ke pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke pelajaran. Sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran, Ustadz mau baca terlebih dahulu riwayat pendidikan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Rais MA. Pendidikan Amin Rais mulai dari TK sampai SMA semuanya dijalani di sekolah Muhammadiyah. Jadi pendidikan Amin Rais ini mulai TK sampai SMA dijalani di sekolah Muhammadiyah di kota kelahirannya, yaitu di tempat kelahirannya, yaitu Solo. Menurut Amin Rais, karena kecintaan sang ibu pada sekolah Muhammadiyah, karena kecintaan seorang ibu kepada sekolah Muhammadiyah, maka seandainya ketika itu sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah, pasti ibunya akan memintanya untuk kuliah di situ. Jadi ketika waktu itu kalau seandainya ada perguruan tinggi Muhammadiyah, maka ibunya akan meminta Amin Rais untuk kuliah di situ juga. Sekolah dasar Muhammadiyah diselesaikan tahun 1956. Jadi sekolah dasarnya itu yaitu SD diselesaikan pada tahun 1956. Kemudian SMP pada tahun 1959. Di usia SMP-nya itu diselesaikan pada tahun 1959 dan SMA Muhammadiyah pada tahun 1962. Di samping sekolah umum, ia juga mengikuti pendidikan agama di pesantren Mambaul Ulum. Nah, untuk anak-anak ya, di samping sekolah umum, dia juga mengikuti sekolah umum dan dia juga tetap juga mengikuti pendidikan Pendidikan agama di pesantren Mambaul Ulum. Ia juga pernah nyantri di pesantren Al-Islam. Dia juga pernah menjadi santri di pesantren Al-Islam. Selanjutnya, setelah tamat SMA, ibunya menginginkan Amin melanjutkan studinya ke Al-Azhar, yaitu Mesir. Setelah SMA, ibunya ingin Amin Rais untuk belajar di Al-Azhar atau Mesir. Sementara ayahnya lebih memilih Universitas Gadjah Mada. Nah, sedangkan ayahnya lebih memilih di mana? Universitas Gadjah Mada, UGM. Amin tampaknya lebih cocok dengan pilihan sang ayah. Jadi Amin cocok lebih memilih pilihan sang ayahnya. Ia kemudian diterima di 2 fakultas. Nah, dia juga diterima di 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fisipol, yaitu UGM. Ia lalu berkonsultasi dengan sang ayah, mana fakultas yang lebih baik untuk dipilih. Dia berkonsultasi kepada sang ayahnya untuk memilih fakultasnya. Untuk anak-anak ya, sang ayah menyerahkan kembali pada Amin untuk memilihnya. Jadi ayahnya Amin Rais yaitu menyerahkan kepada Amin Rais lagi untuk memilih fakultasnya. Akhirnya ia memilih
Visipol. Ya, akhirnya dia memilih fakultas Visipol. Mungkin untuk tidak mengecewakan harapan sang ibu, Amin juga kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga. Ya, untuk anak-anak ya. Jadi biar tidak mengecewakan seorang ibu, Amin juga mendaftarkan juga mencatatkan diri sebagai mahasiswa apa? Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kuliah paralel ini dijalanin sampai munculnya larangan kuliah ganda oleh pemerintah. Akhirnya dilarang oleh pemerintah kalau kuliah ganda. Faham tuh anak-anak ya? Tahun 1968 Amin menyelesaikan studinya di UGM dengan tugas akhir berjudul Mengapa Politik Luar Negeri Israel berorientasi pro barat. Pada tahun sekian yaitu Amin menyelesaikan di mana? Menyelesaikan studinya di UGM dengan tugas akhir judul apa? Mengapa politik luar negeri Israel. Lalu ia lulus dengan nilai A. Kemudian dia lulus dengan nilai apa? Dengan nilai A. Kemudian ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Nah, kemudian ia melanjutkan pendidikan apa? Pasca sarjana di Universitas of Notre Dame yaitu Indiana. Paham itu anak-anak ya? Amerika Serikat yang diselesaikan tahun berapa? Tahun 1974 dengan gelar MA. Nah, jadi dia waktu itu menyelesaikan di universitas yaitu Indiana, Amerika Serikat yang diselesaikan pada tahun berapa? Pada tahun 1974 dengan gelar apa? Dengan gelar MA. Tesisnya adalah mengenai politik luar negeri Anwar Sadat yang waktu itu sangat dekat dengan Posko ya. Jadi tesisnya adalah apa? Mengenai politik luar negeri. Anwar Sadat yang waktu itu sangat dekat dengan apa? Dengan Moskow. Itu sebabnya Amin juga harus mendalami masalah komunis. Nah, waktu itu juga Amin Rais juga mendalami masalah apa? Masalah komunis. Uni Soviet dan Eropa Timur mintanya yang sangat besar dalam masalah Timur Tengah tetap tumbuh. Jadi mintanya Amin yaitu sangat besar ya, sangat besar untuk besar dalam masalah Timur Tengah yaitu tetap tumbuh karena di Timur Tengah itu tetap tumbuh. Akhirnya Amin Rais untuk apa? Minta yang sangat besar untuk dalam masalah Timur Tengah waktu itu. Faham itu anak-anak ya? Oke, baik anak-anak, barusan Ustaz sudah menjelaskan dari awal yaitu bagaimana riwayatnya Amin Rais ya. Bagaimana riwayatnya Amin Rais yaitu riwayat apa? Riwayat pendidikannya. Baik anak-anak, Ustaz tidak memberi kalian tugas ya. Ustaz memohon anak-anak bisa mengerti yaitu bagaimana riwayatnya Profesor Amin Rais yaitu riwayatnya dia apa? Riwayatnya dia mulai TK sampai SMA dia tetap sekolahnya di mana? Sekolahnya di Muhammadiyah. Memang waktu itu belum ada fakultas sekolah tinggi Muhammadiyah. Kalau seandainya ada sekolah tinggi Muhammadiyah, maka dia akan disekolahkan di Universitas Sekolah Tinggi yaitu Muhammadiyah. Faham itu anak-anak ya? Anak-anak bisa mempelajari bagaimana cara riwayatnya Profesor Dr. Andes yaitu Amin Rais itu anak-anak bisa mengambil yaitu pengalaman. Baik anak-anak ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Anak-anak di sini ada
gambar yaitu gembira belajar di rumah. Jadi anak-anak harus gembira belajar di rumah. Tidak seharusnya belajar gembira yaitu gembira belajar di sekolah saja, tetapi di rumah juga anak-anak harus gembira bisa belajar dengan orang tua atau dengan keluarga. Baik anak-anak, di sini ada juga tulisan yaitu jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi anak-anak harus sanggup, harus tangguh, harus sabar dengan belajar, harus ikhlas, harus benar-benar semangat untuk belajar biar anak-anak menjadi anak yang pintar dan anak yang cerdas ya. Kalau anak-anak sampai tidak belajar, jarang belajar, maka anak-anak akan menghasilkan yaitu bukan menjadi anak yang pintar atau anak yang pandai. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dari awal. Dan apabila ada kesalahan dari Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.